Oke guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini kita mau belajar tentang warrant terstruktur. Untuk lebih jelasnya, yuk kita belajar sama-sama yuk. Fer, ngapain lu kayak orang bener aja jam istirahat nggak makan? Tahu aja sih deh. Gue lagi belajar nih Bon. Apaan belajar tuh? mengenai warrant. Apaan sih orang? Nih ya, lu mau belajar? Ya boleh. Mau? Oke. Sama ya. Ini kan ada warrant nih, warrant yang si penerbitnya itu si RHB Sekuritas Indonesia. Warrant ini si saham underlying itu punya BRI nih, ini ya. Ini kan punya BRI. Ini saham underlying itu punya BRI, itu kan kodenya tuh BBRI. BBRI. Iya. Di sini kan dilihat nih ya informasinya nih, katanya warrantnya sendiri batas penawarannya itu ini udah dari September kemarin sih, dari 14 September 2022. Terus tanggal akhir penjatahannya itu 15 September juga 2022. Nah ini tanggal penetapan harga, harganya sama tuh 15 September 2022. Dan tanggal pengembalian uangnya pesanan, jika terdapat pengembalian uang pesanan tanggal 16 September. Nah ini kan, tunggu dulu nih, sebelum lo belajar tentang begini nih ya, gue mau tanya dulu nih, lo ngerti nggak mengenai si warrant itu apa? Enggak. Atau warrant terstruktur itu apaan? Ini apa tuh warrant terstruktur? Oh, jadi warrant itu kan ada dua ya, ada warrant terstruktur sama warrant company. Kalau warrant terstruktur, ini warrantnya itu dikeluarkan oleh penerbit, dikeluarkan penerbit nih. Sementara kalau warrant company, warrant itu dikeluarkan oleh perusahaan. Oh. Itu bedanya di situ. Oke. Terus biasanya sih orang itu kali ya, kenapa sih beli warrant? Apa sih untungnya gitu kan? Biasanya sih dia karena lebih liquidity-nya karena kan ini itu sama si penerbit yang liquidity-nya itu lebih tinggi lah liquidity-nya. Yeah. Terus juga dia lebih aman sih ya, lebih aman kan. Jadi biasanya tuh pergerakannya si warrant itu sendiri nih, dia akan mengikuti si pergerakan dari saham underlying-nya. Dalam hal ini kan saham underlying kan BBRI kan. Iya. Jadi dia akan ngikutin sahamnya. Pergerakannya biasanya kalau naik dia juga ikut naik sih. Iya. Itu biasanya disebut dengan si call warrant biasanya gitu, pergerakannya ikut naik. Nah, di sini tuh kalau lo lihat juga nih Bon. Nih, dia dicatat tanggal 19 September kan, dicatat di kode perusahaannya underlying-nya yang tadi ya gue sebutin ya, yang si Bank BRI. Iya. Terus tipenya apa nih? European style. European style itu berarti walaupun sebelum tanggal jatuh tempo, kalau memang dia sebutnya tuh yang dia bisa. Nah, tadi kan ini European style tuh. Iya. Nah, berarti kan European style itu dia nih kalau memang sahamnya in the money itu dalam artian nih si saham pada saat exercise harga itu lebih tinggi nih daripada harga pada saat dia penawarannya nih atau harga pelaksanaan tuh lebih tinggi tuh harga exercise-nya. Nah, dia namanya in the money. Nah, kalau dia memang in the money kan. Nah, misalkan ya. Ini kan kalau nih, ini harga penawaran warrant terstruktur 342 kan. 342. Ini kayak semacam premi lah ya, 342 ini. Nah, ini harga pelaksanaannya 4.800. Jadi, kalau kita mau yang in the money, otomatis pada saat tanggal exercise itu harusnya dia lebih tinggi dari 4.800 kan. Harusnya lebih tinggi. Tapi mesti tambah lagi nih sama premi yang udah kita keluarin di sini, baru kita dapat untung nanti in the money. Nah, ini jumlah warrantnya sebesar 30 juta ini. Nah, terus apa sih yang mesti dikasih tahu lagi? Ini yang penting, rasio konversi warrantnya itu. Jadi apa itu Fer? maksudnya 3 call warrant terstruktur itu sama dengan 1 lembar saham BBRI. Nah, berarti nih ya, dalam artian kan
tadi kan dia di sini kalau kita balik lagi nih Bon, ini kan harga pelaksanaannya kan 4.800 Iya, nih ya. iya. Nah, kalau pada saat exercise nih misalnya harganya udah jadi 5.800 let's say segitu kan ya. Nah, kalau lo ngomong 5.800 udah dibanding dengan harga pelaksanaan bedanya 1.000 kan. 1.000. Untung dong Iya, harusnya iya, kan. iya. Tapi jangan lupa di sini kan dia ngomong nih 3 call warrant sama dengan Dengan 1 satu lembar lembar saham, saham. berarti mesti dibagi 3 1.000 tadi ya enggak? Ya enggak, jadi 1.000 Iya, bagi iya, 3 kan. Berarti berapa? 333 333 kan. Sementara ininya aja waktu itu yang preminya 342 kan. Berarti kan kalau Masih selisih berarti kalau mau untung berarti harus di atas 5.800-an. Oh. Si harga exercise-nya itu baru Iya. dia maniin di situ gitu. Karena dia setara 3 follower itu Iya ya. betul. Nah ini masa berlakunya tuh 9 bulan. Memang sih untuk warrant ini biasanya dia itu tadi ya salah satu keuntungannya kalau kita ambil si warrant ini nih, dia jangka waktunya itu biasanya pasti singkat sih, di bawah setahun biasanya itu udah selesai biasanya. Nih. Terus, nah di sini juga nih Bon, jenis penyelesaiannya nih tunai. Maksudnya apa Itu nih maksudnya tunai? gimana, Fer? Maksudnya gini. Jadi tadi kan kita udah tahu nih harganya ya, harga pelaksanaannya, harga penawarannya berapa. Terus pada saat nantinya kita pas money ini di Tempo, nah kita nggak perlu tuh nyetor misalnya pas itu harganya jadi 5.000, let's say 5.900 gitu kan. Kita punya nih misal 1 lot 100 lembar 1 lot kan. Iya. Nggak perlu lah kita prepare uang nih misalnya 100 lot dikali sama 5.800 buat nebus. Enggak, jadi nanti si penerbit bayar selisihnya aja dari yang harga ini nih, harga Iya. pelaksanaannya berapa, terus harga exercise-nya berapa, selisihnya masuk ke rekening kita gitu. Jadi si penerbit pasti akan bayarin. Jadi kita nggak perlu nyiapin sejumlah uang tadi sebesar berapa harga exercise-nya. Ada lagi nggak Bang? Kayaknya udah jelas cukup belum? jelas nih tentang modal super ini kan. Udah ya. Jadi kita main saham nih next nih. Ayo dong. Oke, bye guys. See you guys di next pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa Dah. subscribe.